Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir suratul Fatihah. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang nama-nama dari suratul Fatihah, di mana kita sudah membahas tentang kenapa diberi nama dengan nama Al-Fatihah. Yang kedua, nama lain dari suratul Fatihah adalah As-Sab'ul Masani. Ya, ada dua istilah, dua kata yang terkangkut di situ, yaitu As-Sab'u dengan Al-Masani. Kenapa diberi nama As-Sab'ul Masani? Itu sebenarnya didasarkan kepada hadisul Rasul, di mana beliau mengatakan bahwa walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurat dan seterusnya. Beliau mengatakan tidak diturunkan di dalam kitab Taurat, Zabur dan Al-Furqan ya, surat seperti yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah, yaitu hiya as-sab'ul masani wal Qur'anul azim. Ya. Ini kenapa diberi nama dengan as-sab'ul masani? Itu dasarnya dari hadis Nabi. Kemudian kalau kita rinci, maka ada dua kata di situ, yaitu ada as-sab'uh yang artinya 7. Kata 7 itu kembali kepada 7 ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam suratul Fatihah. Kemudian yang kedua, Al-Masani. Nah, di sini ada beberapa pendapat kenapa diberi nama atau disebut dengan istilah Al-Masani. Ya. Alasan yang pertama adalah li'anna mustasnatun min sairil kutubis samawiyah. Itu karena pengecualian dari kitab-kitab samawi yang lain. Jadi di dalam kitab-kitab samawi yang lain, Taurat, Zabur, Injil itu tidak diawali dengan suratul Fatihah. Ya. Alasan yang kedua, karena suratul Fatihah itu dibaca di dalam sholat, kemudian diikuti dengan surat yang lain. Ya, seperti kita tahu kalau kita sholat mesti membaca suratul Fatihah, karena suratul Fatihah itu adalah rukun daripada sholat. Nah, kemudian disunnahkan setelah itu membaca surat atau ayat yang lain. Ya. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kenapa disebut dengan Al-Masani, seakan-akan itu dari kata isnain, yaitu karena surat ini diturunkan 2 kali, yaitu satu di Makkah, sekali di Makkah dan sekali di Madinah. Sehingga seperti saya katakan pada pertemuan pertama, ini ayatnya Makkiyah, suratnya Makkiyah atau Madaniyah, bisa dua-duanya. Ya, orang mengatakan Madaniyah juga boleh, Makkiyah juga, atau dua-duanya Makkiyah dan sekaligus Madaniyah. Ada yang mengatakan bahwa kenapa disebut dengan istilah Al-Masani, karena kullama qara'al abdu minha ayatan sanahullahu bil akhbar an fi'lihi. Ketika seorang hamba membaca ayat dari suratul Fatihah itu, maka Allah memujinya dengan apa yang telah dilakukannya. Ya, nanti kita bahas, ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal itu. Ya. Kemudian pendapat yang lain juga mengatakan karena surat ini diperuntukkan oleh Allah hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Seperti dikatakan tadi bahwa suratul Fatihah ini hanya adanya di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam kitab-kitab samawi yang lain. Nama yang ketiga dari Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, atau disebut juga dengan Ummul Kitab. Ya. Di situ dasarnya adalah dari hadis Nabi, man shalla sholatan lam yuqra fiha bi ummil Quran fahiya khida'un. Ya, wa tamam. Jadi orang yang sholat kemudian tidak membaca Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah, maka dianggap sholatnya itu tidak sah karena meninggalkan rukun daripada sholat. Kalau di situ dikatakan wairu tamam, tidak sempurna lah sholat seseorang. Ya. Apa maksudnya disebut juga dengan Ummul Quran? Di situ dikatakan bahwa al-maksud min kullil Quran, ya, takrirun umur arba'ah, al-hiyat, al-ma'ad, an-nabuwat, kemudian isbatul qada' wal qadar lahu. Ya. Wa hadhihi surah istamalat ala hadhil umuril arba'ah, karena
menjadi induk, suratul Fatihah itu menjadi induk dari berbagai aspek yang berhubungan dengan satu masalah ilahiyah, yang kedua masalah ubudiyah, yang ketiga masalah nubuwah, kemudian yang keempat adalah masalah qada dan qadar. Itu semua terangkum di dalam suratul Fatihah. Maka dikatakan disebut dengan istilah Ummul Quran karena semua ilmu atau bagian-bagian yang di dalam Al-Quran itu terangkum itu di dalam suratul Fatihah. Ya. Itu pendapat-pendapat dari ulama yang menyebutkan kenapa diberi nama yang seperti itu. Ya, itu nama-nama daripada suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu punya keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali. Yang pertama, seperti saya sampaikan berkali-kali, itu ruknun min arkanis sholah. Ya. Jadi rukun daripada rukun-rukun sholat. Karena itu Rasulullah dawala sholata liman lam yaqra' bi fatihil kitab. Maka tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ya, mungkin kalian bertanya, kalau belum bisa baca suratul Fatihah gimana? Nah, di dalam Islam ya, itu tidak ada istilah pemaksaan dalam beragama atau di dalam menjalankan aturan agama. Ya. Makanya bagi orang yang baru masuk Islam itu tidak kemudian diwajibkan melaksanakan Islam secara utuh. Sholat pun tidak langsung wajib apa? Semua rukun-rukun sholat harus dilakukan secara utuh. Kalau dia masih baru, masih mu'alaf, maka lakukan aja apa yang bisa. Ya. Orang ruku ya ruku, orang sujud ya sujud. Gak tahu apa yang dibaca ya sudah ikut aja dulu. Itu namanya at-tadaruj. Ya. Ada tahapan-tahapan yang harus dia lakukan. Sama dengan ada seseorang perempuan misalnya baru masuk Islam, kemudian dia harus berjilbab, harus begini. Kalau dia masih belum mampu ya jangan dipaksa dulu. Ya. Jadi semuanya dilaksanakan secara bertahap. Makanya di situ ada istilah ini masih makiyah atau sudah madaniyah di dalam beragama. Ya memang betul kita beragama itu harus kafah, udkhulu fis silmi kafah. Tetapi di situ ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dikatakan bahwa innaha afdhalu suratin fil Quran. Paling utamanya surat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah suratul Fatihah. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, "Atuhibbu an u'allimaka suratan lam yunzal fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan misluha?" Qala na'am ya Rasulullah. Qala Rasulullah alaihi wasallam, "Kaifa taqra'u fis shalah?" Qala faqara'u al-Qur'an wa qala Rasulullah. Ya. Intinya hadis itu begini. Jadi Ubay bin Ka'ab itu ditanya oleh Rasulullah, "Ya Ubay, apakah kamu senang kalau aku ajari kepadamu sesuatu yang tidak diturunkan di dalam kitab-kitab samawi yang lain?" Maka jelas sebagai sahabat akan sangat senang mendapatkan pelajaran langsung dari Rasulullah. Ya, kita tahu yang namanya para sahabat itu sangat-sangat mendambakan, dan kita semua tentunya sangat-sangat mendambakan ajaran-ajaran dari Rasulullah, sehingga banyak sahabat yang selalu dekat kepada Rasulullah. Karena apa? Karena beliau ingin mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Sehingga kaum perempuan pun pada saat itu protes, kenapa kok yang ada majelis taklim kalau sekarang itu hanya laki-laki sementara perempuan tidak. Itu satu bentuk keinginan untuk belajar banyak dari Rasulullah. Ya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab yaitu suratul Fatihah. Ya. Itu. Kemudian keutamaan yang ketiga, orang yang membaca Al-Fatihah itu sama dengan berdialog dengan Allah. Ya. Cuma kita kan ya tidak merasakan gitu loh, bahwa sebenarnya kita sedang berdialog dengan Allah. Karena itu Rasulullah dawuh, ya, dari Sami Rasulullah yaqul qala Allah taala, ini hadits qudsi ya. Qasabtu shalah baini wa baina abdi nisfaini
Wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah taala hamadani 'abdi. Jadi ketika kita membaca suratul Fatihah sampai pada kalimat atau pada ayat alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamadani 'abdi. Ya, kita memuji Allah, maka kata Allah, hambaku memujiku. Ketika kita berkata Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya 'abdi. Ya, hambaku sedang memujiku, ya, mengagungkanku, ya. Wa idza qala maliki yaumiddin qala Allah taala majadani 'abdi wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah taala hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ketika kita meminta, kita mengucapkan kalimat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab hada baini wa baina 'abdi. Ini antara aku dan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala. Bagi hambaku apa yang dia minta. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, Allah mengatakan li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ya. Jadi di situ ada dialog antara kita dengan Allah. Cuma kita tidak menyadarinya karena kita merasa tidak berhadapan langsung dengan Allah. Itulah sementara yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi, kita dialogkan lagi, kita sampaikan lebih mendalam lagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.